Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penelitian, kepuasan pelanggan dapatlah dianggap sebagai investasi usaha atau bisnis, sehingga bagi perusahaan, pelanggan adalah aset yang bernilai. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayan atau peningkatan kualitas pelayanan semestinya diupayakan terus-menerus agar terpenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau kolega. Menurut William H. Davidow, jika suatu produk atau jasa tertentu diciptakan tanpa memperhatikan perencanaan pelayanan bagi pembeli, maka tugas usaha untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut akanlah sia-sia. Nah, dengan demikian maka dalam proses pelayanan yang prima bagi pelanggan tentu dibutuhkan perencanaan pelayanan yang baik dengan tujuan memberikan pelayanan kepada pelanggan atau kolega sehingga tidak terjadi masalah atau konflik atau komplain. Dengan demikian kita membutuhkan pelayanan prima atau excellent service. Excellent service atau pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Tentu dengan terpenuhi standar kualitas, maka pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau kolega tercapai. Nah, dalam pelayanan prima terdapat dua unsur yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pelayanan, dan yang berikutnya, yang kedua, kualitas. Kedua unsur ini tentu sangat penting diperhatikan oleh tenaga pelayan. Ya. Konsep pelayanan dalam pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, ya, baik organisasi pemerintah ataupun perusahaan ataupun lembaga-lembaga institusi lainnya. Nah, sekarang terkait kualitas pelayanan. Kualitas itu artinya kondisi mutu yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Sedangkan pelayanan yaitu cara melayani atau membantu serta menyelesaikan keperluan dan kebutuhan objek yang dilayani. Dalam hal ini individu, golongan, atau organisasi. Ada 10 dimensi karakteristik yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama adalah ketepatan waktu pelayanan. Ya. Ketepatan waktu diharapkan berkaitan dengan waktu proses atau penyelesaian pengiriman, penyerahan, pemberian jaminan atau garansi, dan menanggapi keluhan. Kemudian akurasi pelayanan. Akurasi pelayanan ini berhubungan dengan realitas pelayanan.
yakni bebas dari kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, ini berkaitan dengan perilaku orang-orang yang memberikan pelayanan kepada pelanggan, yaitu berupa kesopanan maupun keramah tamahan, ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan, ya, terutama pelanggan eksternal, dalam hal ini masyarakat. Kemudian kelengkapan, ya. Kelengkapan pelayanan ini menyangkut cakupan pelayanan, ketersediaan sarana pendukung, dan juga pelayanan komplementer. Kemudian kemudahan mendapatkan pelayanan. Nah, dalam kemudahan mendapatkan pelayanan ini berkaitan dengan banyaknya outlet atau petugas yang melayani, juga fasilitas pendukungnya. Kemudian berikutnya adalah variasi mode pelayanan, ya. Variasi mode pelayanan ini berkaitan dengan inovasi dalam memberikan pola-pola baru pelayanan dan futuristik pelayanan, ya. Kemudian juga pelayanan pribadi. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan dan menanggapi kebutuhan secara khas, ya, terutama dalam melayani secara pribadi. Kemudian kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, ya. Kenyamanan berkaitan dengan ruang tunggu atau tempat pelayanan, kemudian kemudahan, ketersediaan data atau informasi, juga petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan. Nah, kemudian atribut pendukung. Nah, atribut pendukung dapat dicontohkan dalam pelayanan, misalnya kebersihan ruang tunggu, ya, fasilitas musik, AC, WC atau toilet, ya, kebersihan lingkungan, juga alat komunikasi dan sebagainya. Selain karakteristik yang disebutkan di atas, pelanggan juga mengharapkan mutu atau kualitas jasa, ya, yang meliputi reliability, yaitu ukuran pelayanan yang bebas dari kesalahan-kesalahan, atau kemampuan penyedia jasa yang memberikan secara akurat apa yang dijanjikan maupun disepakati dengan pelanggan. Kemudian assurance, ya. Assurance adalah jaminan atau garansi yang dapat diberikan kepada penyedia jasa. Kemudian tangible, ya. Tangible adalah jasa yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan dan penampilan personil atau penyedia jasa. Kemudian empati, ya, yaitu tingkat perhatian dan kepedulian penyedia jasa atas kepentingan, kebutuhan dan keluhan pelanggan, dalam hal ini penerima jasa. Kemudian responsiveness, ya, responsiveness, yaitu suatu rasa tanggung jawab, komitmen dalam memberikan jasa pelayanan prima, serta dalam membantu menyelesaikan kesulitan yang mungkin timbul saat memakai jasa yang diterima pelanggan, ya. Demikian, ya, tentang pengertian dan perkembangan pelayanan prima, ya. Kita uraikan, ya, tentang kualitas pelayanan, ya, di mana dalam kualitas pelayanan terdapat 10 dimensi karakteristik yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.